Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pelaku perjalanan luar negeri hingga saat ini masih terus berdatangan ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara SUTA mengintensifkan koordinasi antara stakeholder guna mengantisipasi penyebaran COVID-19 terutama varian Omikron dari PPLN. Kita akan bergabung dengan rekan Yunia Harsari langsung dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta untuk informasi selengkapnya. Selamat siang Yunia, seperti apa pergerakan penumpang internasional pada hari ini? Selamat siang Valen, keberangkatan dan juga kedatangan dari pelaku perjalanan luar negeri di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini memang difokuskan jalurnya hanya di Terminal 3 tempat saya melaporkan saat ini. Berdasarkan data yang kami peroleh untuk hari ini saja ada keberangkatan dari total 23 pergerakan pesawat yang membawa total 2.556 penumpang yang meninggalkan tanah air. Sementara untuk data kedatangan internasional jumlahnya ini memang jauh lebih banyak, yakni ada sekitar 121 penumpang yang baru tiba di tanah air atau PPLN yang baru tiba di tanah air. Jumlah ini, Valen, sudah termasuk dengan total jumlah dari jemaah umroh yang tiba dari Saudi. Kami memang belum mendapatkan informasi pasti berapa jumlahnya bagi para jemaah umroh yang tiba di tanah air untuk hari ini, namun memang dikonfirmasi untuk rata-rata harian ini ada total 400-an jemaah umroh yang datang per harinya. Nah, kami mengkonfirmasi kepada senior manager Branch Communications Bandara SUTA Holik Muardi, disampaikan bahwa pelaku perjalanan luar negeri ini sebagian besar berasal dari Malaysia dan juga Singapura, sementara untuk kedatangan dari Saudi sendiri ini memang didominasi oleh mereka para jemaah umroh yang baru tiba di tanah air. Sementara itu mengantisipasi varian Omikron yang memang hingga saat ini disebut masih didominasi oleh para pelaku perjalanan luar negeri, ini memang pihak pengelola bandara sendiri sudah mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah stakeholders, tentunya diantaranya adalah kantor kesehatan pelabuhan, lalu kemudian pihak imigrasi, termasuk dengan TNI Polri yang berjaga di sini untuk kemudian nanti membantu alur dari setiap pelaku perjalanan luar negeri dari keluar bandara hingga menuju ke lokasi karantina masing-masing. Valen. Yunia, bagaimana protokol yang harus dijalankan oleh PPLN setibanya di tanah air saat ini? Valen, kalau bisa kami gambarkan saat ini ketika para pelaku perjalanan luar negeri ini tiba di tanah air, mereka akan langsung melewati pengecekan awal oleh pihak imigrasi. Ini gunanya adalah untuk memastikan bahwa mereka yang nanti akan melewati proses kedatangan ini benar-benar mereka yang bisa masuk ke tanah air. Di sini akan ada pengecekan dokumen seperti paspor, lalu kemudian boarding pass atau tiket, dan juga ada pengecekan barcode yang nanti akan berkaitan dengan keperluan karantina. Kemudian mereka akan melewati pengecekan di kantor kesehatan pelabuhan, di mana mereka nanti harus menunjukkan dokumen lain seperti dokumen kelengkapan vaksinasi lengkap dari COVID-19 2 dosis, lalu kemudian hasil negatif dari tes PCR dari negara kedatangan atau negara asal. Lalu kemudian di pos berikutnya mereka akan mulai dipisahkan mana yang nantinya akan dikarantina mandiri di hotel dan mana yang nanti akan dikarantina di wisma atau di fasilitas milik pemerintah. Nah, mereka yang nanti akan melakukan karantina di wisma atau di fasilitas pemerintah, mereka akan langsung menuju ke proses berikutnya, yakni proses imigrasi, lalu juga bea cukai. Ini berbeda dengan proses yang harus dilewati oleh mereka yang akan melakukan karantina mandiri di hotel, di mana di pos ini mereka kemudian harus langsung menjalani swab test PCR. Sebelumnya mereka harus memastikan memiliki bukti booking hotel sebelum mereka menjalani swab test PCR tersebut. Nah, bagaimana dengan mereka yang nanti akan menjalani karantina di wisma atau di fasilitas pemerintahan? Mereka disebut nanti akan menjalankan tes PCR tersebut di wisma langsung, sehingga mereka tidak perlu menjalani
tes swab di bandara. Lalu kemudian begitu mereka keluar dari dalam, dari pengecekan imigrasi dan juga bea cukai di Selasar kedatangan tempat saya melaporkan saat ini, Valen, mereka nantinya bisa melewati satu pos terakhir untuk kemudian memastikan bahwa mereka sudah mendapatkan lokasi karantina masing-masing, lalu kemudian jalurnya akan langsung dipisah menuju ke kendaraan masing-masing. Apakah mereka akan melakukan karantina di Wisma atau mereka akan melakukan karantina mandiri di hotel, dan nanti ini sudah langsung akan dikawal atau ditemani seperti itu oleh pihak dari hotel tempat mereka karantina, sehingga akan langsung dibawa menggunakan kendaraan hotel masing-masing. Nah, berdasarkan surat keputusan dari Ketua Satgas COVID-19 nomor 3 tahun 2022, setiap WNI yang tiba di tanah air ini harus menjalankan karantina 7 kali 24 jam. Nah, untuk di DKI Jakarta sendiri ada sejumlah lokasi karantina milik pemerintah, yakni Wisma Atlet Kemayoran, Wisma Atlet Pademangan, lalu kemudian Rusun Nagrak Cilincing, dan juga Rusun Pasar Rumput Manggarai untuk yang memang boleh melakukan karantina di fasilitas pemerintahan, yakni ada 3 kategori, yakni pekerja migran Indonesia, pelajar, dan juga pegawai pemerintahan yang melaksanakan dinas luar negeri. Sementara demikian, Valen, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Yunia Harsari untuk laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Selamat kembali bertugas.